기계 식은 거예요. 시간이 오래 걸릴 수도 있어. Saat ayah mengakui pembunuhan, semua terkejut. Pengacara membela dan bilang itu tak sengaja karena tak tega melihat putrinya. Lalu, jaksa kembali bertanya. Dan kini, Jae-won menjawab dengan tegas jika memiliki penyakit mental bukanlah kejahatan. Setelah itu, pengacara meminta Jae-won mencari saksi yang bisa membuktikan ayah tak sengaja membunuh ibu. Jae-won pun terpikirkan Tae-ju. Di rumah, Tae memberitahu jika ia menemukan dokter yang menangani ibu dulu. Yeonjin kesal mengingat apa yang terjadi di sidang tadi. Lalu ia meminta Yeonjae mengurus Tae-ju agar rahasianya tak terungkap. Arin menelpon Jae-won dan bilang ia akan pulang sebentar lagi. Keesokannya, Jae-won mengunjungi ayah. Setelah itu, Tae menelpon dan memintanya mampir ke studionya. Saat Jae-won tiba, Jae-won bilang, "Kenapa kamu ingin bertemu?" Tae jawab, "Hanya ingin melihat Jae-won yang kukenal." Setelah itu, Yeonjae mendatangi Tae-ju dengan pisau dan langsung menyerang. Tae-ju berusaha melawan, namun akhirnya terkena tusukan dan menjatuhkan diri ke sungai. Melihat Tae-ju tak bergerak, Yeonjae bilang pada Yeonjin, misi selesai. Keesokannya, sidang kembali diadakan. Yeonjin datang dengan percaya diri. Saat dimulai, dokter yang menangani ibu bersaksi jika pestisida yang diminum kadarnya lemah. Setelah itu, Tae-ju dipanggil bersaksi, namun tak ada. Jae-won bingung dan Yeonjin tersenyum. Tak lama, Tae-ju datang dan membuat Yeonjin terkejut. Sebelumnya, Tae-ju naik ke permukaan saat Yeonjae pergi, dan pisau hanya menusuk dompetnya. Jaksa bilang pada hakim jika Tae-ju adalah tersangka pembunuhan. Lalu Tae-ju meluruskan jika ia memang buronan tapi tak membunuh. Hakim pun setuju Tae-ju bersaksi. Lalu Tae-ju pun mengambil sumpah. Saat pengacara bertanya, Tae-ju bilang ibu Jae-won adalah teman judinya. Ibu Jae-won cerita padanya jika mengancam minum pestisida membuat ayah takut dan memberikan ibu uang untuk judi. Ibu bilang pestisida yang diencerkan tak akan membunuhmu. Saat selesai, detektif Oh pun menangkap Tae-ju. Lalu hakim membacakan keputusan sidang. Jika ayah bersalah dalam penipuan asuransi, namun untuk pembunuhan itu tak disengaja dan dinyatakan tak bersalah. Dan ayah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara tapi ditangguhkan 3 tahun. Jae-won dan Tae senang mendengar itu, sedangkan Yeonjin langsung pergi dari ruangan. Yeonjin datang ke kantor polisi dan menemui Tae-ju. "Kamu pikir kamu aman di sana?" Tae-ju bilang, "Kamu kesini karena rekaman Sonyeong bukan? Beri aku uang lagi, nanti akan kuhapus video itu." Setelah itu, Jae-won makan bersama ayah dan Tae. Lalu detektif Oh menelpon, dan Jae-won keluar. Ayah menawarkan minuman dan berterima kasih karena Tae membantu Jae-won. Tae bilang jangan khawatir. Lalu ayah kembali memberi minuman pada Tae. Tae pun jadi mabuk. Jae-won melihatnya dan akan membelikannya obat, lalu meminjam dompet Tae. Saat kembali, Tae memintanya duduk. "Apa yang paling ingin kamu lakukan sekarang? Aku ingin melakukannya bersamamu." 나도 같이 하고 싶어서. Jae-won lalu menunjukkan tanda namanya. "Dari mana kamu dapat ini?" Dulu, Tae dihajar teman pantinya, karena teman pantinya gagal diadopsi. Lalu Jae-won datang dan mengusir anak-anak yang mengganggu Tae. Jae-won juga menenangkan Tae dan mengantarnya pulang. Saat Jae-won akan pergi, Tae meminta tanda namanya. Jae-won pun memberikannya.
kamu harus menyimpannya ya. Jiwon tersenyum saat tahu Theo adalah bocil yang ia tolong, dan Theo berterima kasih padanya. Di Deref, Jaewon meminta Yeonjin datang ke lokasi pembunuhan Sonyeong. Yeonjin cepat-cepat datang. Jaewon menemuinya dan menunjukkan video Sonyeong. Yeonjin terkejut. Jaewon ingin memberi kesempatan terakhir. Namun, Yeonjin menolak dan justru merasa jijik dengan sikap Jaewon. Jaewon pun meninggalkan Yeonjin. Di mobil, Jaewon mengingat saat-saat Yeonjin baik kepadanya dulu. Theo datang dan melihat rumah Jaewon berantakan. Ia pun berinisiatif membersihkan rumah. Saat melihat penyelidikan Jaewon, Theo kembali teringat dengan masalah-masalah yang telah mereka lewati. Theo pun melepas kertas-kertas itu dan membuangnya. Saat Jaewon pulang dan melihat semuanya bersih, termasuk penyelidikannya, Jiwon pun berterima kasih pada Theo. Di penjara, Taeju keracunan. Dan Yeonjin kesal dengan semua, lalu marah pada Yeonjae karena gagal membunuh Taeju. Keesokannya, Yeonjin mengundurkan diri dari Deref. Saat dirawat, Taeju pura-pura ke toilet, lalu memberikan obat tidur pada polisi yang berjaga. Setelah itu, Yeonjin melihat hasil tes DNA Arin. Lalu Taeju menelpon untuk menagih uang. Detektif Oh yang membantu Taeju kabur. Sebelumnya, Jaewon meminta tolong pada detektif Oh untuk membebaskan Taeju diam-diam. Lalu, Yeonjin datang menemui Taeju ditemani Yeonjae agar bisa mendapatkan rekaman Sonyeong. Dan Taeju menghidupkan telepon yang tersambung dengan Jaewon agar percakapannya dengan Yeonjin terdengar. Dan Yeonjin mengakui membunuh Seungkyu. Setelah itu, Yeonjae kembali menyerang Taeju. Jaewon pun cepat-cepat membantu Taeju. Melihat itu, Yeonjin melarikan diri. Dan detektif Oh menangkap Yeonjae. Setelah itu, Jaewon menemui Taeju di penjara. Kamu akan mendapat pengacara, kita tak akan pernah bertemu lagi. Berita Yeonjin membunuh Seungkyu dan jadi buron tayang di TV. Keesokannya, Jaewon bersiap-siap, lalu pergi dengan Theo. Jaewon kini kembali bekerja di Deref seperti sebelumnya. Theo menemui Jaewon dan mengobrol dengannya, juga membahas Arin yang akan pulang sendirian besok. Saat Jaewon ke bandara, Jaewon ingat jika Yeonjin mengincar Arin dan jadi panik. Yeonjin datang ke bandara setelah melihat postingan Rahel jika Arin pulang hari ini. Theo mengabari Jaewon jika Rahel membuat postingan tentang Arin. Jaewon pun buru-buru pergi. Saat Arin datang, Yeonjin menyambutnya dan mengajaknya pergi. Jaewon berlari mencari Arin ke sana kemari, namun tak menemukannya. Yeonjin membawa Arin pergi dan bilang jika Jaewon sibuk. Saat Arin ingin menelpon Jaewon, Yeonjin melarangnya. Jaewon mengabari Theo jika Arin diculik. Detektif Oh lalu memulai pencarian Arin bersama anak buahnya. Setelah itu, Yeonjin mengajak Arin makan es krim, juga membelikan perlengkapan sekolah. Yeonjin bilang ia ingin melakukan ini jika punya putri. Mereka berdua pun mengobrol. Detektif Oh melihat CCTV bandara dan berhasil melacak mobil Yeonjin. Saat Jaewon mengemudi, Yeonjin menelpon. Jaewon marah pada Yeonjin. Yeonjin bilang, pulanglah jika kamu merindukan Arin. Jaewon buru-buru pulang. Saat sampai, betapa bahagianya Jaewon melihat Arin sudah di rumah baik-baik saja.
Lalu Jaewon mengabari Tae-oh, 얼굴만 보고 갈게요. dan Arin tampak melakukan video call dengan kakek. Saat Tae-oh datang, Jaewon bilang jika ia ingin minta bantuan yang sangat egois. Seseorang memberikan pesan pada Taeju di penjara. Lalu Yeonjin melamun memikirkan Arin. Saat menyeberang jalan, Yeonjin tak fokus. Lalu sebuah mobil menabraknya. Yeonjin terluka parah. Ia sekarat. Pikirannya kembali mengingat masa-masa bersama Jaewon. Dan Yeonjin akhirnya tewas di tempat. Satu tahun berlalu, Jaewon datang menemui Dr. Seokyeong untuk konsultasi. Dr. Seokyeong yang asli tampak lebih ceria. Dan Jaewon mulai menceritakan kisahnya. Jaewon menandatangani kontrak kerjasama dengan Venture Capital. Jaewon juga berterima kasih pada Pak Park karena mempertahankan DREV. Lalu di kantor, pegawainya senang dengan kepemimpinan Jaewon. Saat malam hari, Jaewon melihat-lihat kantornya. Kemudian mulai menulis surel untuk pegawainya, yang berisi permohonan maaf juga pemberitahuan pengunduran dirinya dari DREV. Keesokannya, Tae-oh datang ke DREV. Kini Tae-oh menjabat sebagai CEO atas permintaan Jaewon. Tae-oh jadi sibuk, dan akhirnya merasakan kesulitan yang dialami Jaewon. 당신도 이런 기분이었겠죠? Arin dan Jaewon datang ke rumah ayah. Lalu ayah dan Jaewon menemani Arin bermain. Saat mengobrol, Jaewon bilang jika ia ingin ayah tinggal dengannya. Setelah itu, Jaewon datang mengunjungi makam ibunya. Jaewon merasa kini ia harus menghadapi semua masalah tanpa melarikan diri. Saat di rumah, Jaewon melamun memikirkan segalanya. Ayah melihatnya, namun tak ingin mengganggunya. Di malam hari, mereka makan bersama. Lalu ayah dan Arin meminta Jaewon pergi liburan sendirian agar tenang. Keesokannya, Jaewon pun datang ke suatu tempat dan menyewa sebuah villa. Jaewon merasa ini pertama kali ia merasa tenang. Dr. Seokyeong tanya, bagaimana halusinasimu? Jaewon bilang seperti biasa, Seokyeong selalu ada. Namun ada yang aneh, ia kini melihat halusinasi ibu yang bersikap baik. Dan Jaewon berusaha mengabaikannya. Lalu, Tae-oh datang ke rumah ayah. Adik ayah datang dan menanyakan tentang Tae-oh, tapi ayah mengusirnya karena tak enak dengan Tae-oh. Tae-oh khawatir dengan Jaewon, namun tak ingin mengganggu, makanya ia ke rumah ayah. Ayah tahu Tae-oh menyukai Jaewon. Ayah bilang, kenapa kamu memilih jalan yang sulit? Setelah itu, Jaewon duduk di hutan dan mengingat ibu. Dr. Seokyeong bilang, ini terjadi mungkin untuk mengatasi kebencianmu. Jaewon pun berpikir untuk tak mengabaikan halusinasi ibu lagi. Saat duduk, Jaewon bertanya kenapa ibu mencoba membunuhku dulu. Ibu bilang saat itu ibu belum dewasa dan tak bisa menghadapi sulitnya hidup. Ia ingin pergi namun tak bisa meninggalkan Jaewon. Ibu pun minta maaf pada Jaewon dan menyesalinya. Di rumah, Arin sedih melihat burung yang mati. Lalu Jaewon membantu menguburnya. Keesokannya, Jaewon mengajak Arin ke makam. Jaewon akhirnya memberitahu Arin jika Sonyeong sudah meninggal. Arin merasa sedih mengetahui hal ini. Setelah itu, Jaewon melamar sebagai desainer lepas di DREV. Jaewon menyerahkan portofolio. Lalu Tae-oh menjadikannya sebagai ketua tim desainer. Ini adalah posisi Tae-oh dulu. Tae-oh dan Jaewon mengobrol. Tae-oh bilang Jaewon tampak lebih tenang. Jaewon berterima kasih pada Tae-oh, sampai-sampai Tae-oh bosan mendengarnya. Lalu Tae-oh menjahili Jaewon hingga membuat Jaewon malu.
Taeju sudah bebas. Lalu detektif Oh membelikannya sepatu sebagai hadiah. Saat pulang, reporter Choi datang, namun Taeju berusaha menjauhinya. Setelah jadi desainer lepas, Jiwon tak sibuk seperti dulu, dan bisa terus menemani Arin. Jiwon juga bisa menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga. Saat datang ke Deref, Jiwon melihat Tae lembur. Lalu Tae meminta Jiwon memujinya agar semangat. Setelah itu, Nona Kim bilang jika Jiwon akan pergi melakukan riset pasar dan meminta Tae menemani Jiwon. Tae pun bersemangat. Tae dan Jiwon datang ke sungai. Di sana, saat Tae mengungkapkan perasaan, Jiwon langsung mengingatkan jika ia sakit. Tae bilang itu bukan masalah, itu hanya sebagian kecil dari dirimu. Jangan jadikan itu alasan menolakku. Lalu, Jiwon bilang, baiklah, tapi mungkin butuh waktu yang lama. Mendengar itu, Tae pun merasa bahagia. Dr. Sokyong memuji progres Jiwon. Jiwon bilang kini ia menerima dirinya apa adanya. Jiwon pun berterima kasih pada Dr. Sokyong. Setelah itu, Jiwon di pantai. Lalu Sokyong muncul dan meninggalkannya. Jiwon bermain bersama Arin dan ayah dengan bahagia karena kini hidupnya lebih stabil. Jiwon sadar tak ada akhir bahagia dalam hidup karena masalah datang silih berganti. Nah, itu tadi episode 15 dan 16 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.